Kita tuh bertiga buruk semua hasil pertandingan. Enggak usah ngajak-ngajak, yang paling jelek ke lu. Yang paling jelek ke lu. Iya, selamat datang di FWB. Fokus waktu bola bersama FWB-an. Belum lagi? Wah, udah. Oh udah. Udah, Pak. Udah, Pak. Enggak, ini biasa gimmicknya ini ya, Kevin Des ya. Udah mulai belum sih? Udah mulai belum? Oh, Nggak iya, gitu, boleh. nggak gitu, Boleh, nggak boleh, gitu. boleh, Oh, boleh. udah. Kita udah. udah nggak perlu gimmick-gimmick karena sempat viral kita. Jadi udah banyak lagi. Terima kasih untuk Coach Donzo. Nah, viral itu di kita atau Coach Donzo sendiri? Nah. Gara-gara grup WhatsApp ya? Ya, jangan dibahas. Jangan dibahas di sini. Ntar dipotong Tapi emang lagi. benar. Grup WhatsApp keluarga. Jangan ntar dipotong lagi. Iya, benar. Dipotong, di-spin lagi Sulit, gitu. sulit. Seperti biasa FWB, fokus waktu bola membahas dunia sepak bola. Yes. Yang berlangsung apalagi pekan lalu ya, macam-macam ya. Ya. Hasil match, kita juga akan bahas jadwal match di pekan depan dan tebak skor juga. Ya. Ada yang udah menang kali ya, jangan-jangan ya Ada kabar dari udah quiz menang. yang Tapi udah jangan kita ini. nyebut satu pertandingan aja lah. Nah, kita mintanya 3 ya. 3 ya. benar. Banyak Ntar maunya dikirim emang ya, ntar dikirim Ya, segera. Hadiahnya udah disiapin. Weh, mantap. Nanti bulan Desember sama Sinterklas. Bulan Desember kita masih ada nggak nih? Amin. Amin. Ayo dong, makanya Iya. makanya jangan lupa like, subscribe, Iya, ya kan? Ya. Di- tolonglah bantu bos kita namanya Mas Adam gitu. Jadi tolong banyakin viewsnya sama likes-nya sama Gua juggling, semuanya. gua juggling. Oh ya juggling boleh ya. Biar kita lanjut terus nih programnya. Benar, TikTok juga jangan lupa ya. Iya, iya, Ntar iya, kita iya, bikin iya. TikTok tuh di like, dikomenin gitu. Ya biar rame. Review match yang Apa? lagi seru-serunya walaupun mungkin jadi berita buruk seperti biasa ya. Ya Yang- pasti tapi matchnya bukan matchnya Chelsea. Ya. Ya. Enggak, ya, kita ya, tuh ya. bertiga buruk semua. hasil Benar, pertandingan. Nggak usah ngajak-ngajak, yang paling jelek ke lu. Yang paling jelek ke lu Enggak, udah. tapi paling nyesek lu. Iya. Yang paling jelek ke lu penampilannya ya, timnya ya. Parah banget, itu udah nggak bisa ditolerir. Ya udah. Benar. Yang lagi anget-angetnya, yang sedang berlomba-lomba menjadi pemuncak City Arsenal, Ya. ya tim saya. Udah Iya, tidak berlomba lagi, Mut. Betul, sudah Udahlah. katanya sih udah ya udahlah. Ya. Oh, udah lempar anduk. Lempar anduk. Ya gimana ya gitu, apalagi match selanjutnya kan 5 fixture selanjutnya kayaknya agak-agak sulit. Iya, kita nanti akan lebih bahasnya lebih dalam lagi. Cuman Lebih kalau deep kita lagi. ngebahas Review City Arsenal gitu ya, Mutia sebagai fans Arsenal 4-1 pasti ya. udah realistis aja. Cuman kalau dari gue fans MU, gue sebenarnya pengen ngelihat adanya fighting spirit sebenarnya coach. Maksudnya kayak semangatnya bermain lawan City itu harus ada, tapi ternyata Ya. diayam-ayamin. Ya Iya, kan? iya. Lu ngelihatnya Oh, itu sebagai pelatih gitu. Mungkin kalau Mutia sebagai fans kayak gue sedih aja gitu. Iya. Kalau Itu lu penahbisan bahwasannya City Wih, itu penas lebih bisan superior bahwasannya sih. Iya. ketahuan sih umurnya ya gimana ya. Karena gue ngelihatnya sih ya beda kelas di pertandingan itu ya. Iya. Bensinnya udah habis sih Arsenal. Ya. Dia pakai Pertalite kayaknya. Makanya nggak awet kan. Tapi gue melihat City Ih parah banget Pertalite dibilang gak awet. nggak awet. Kan dia ronnya. Yaelah, Ya, bahas dibahas. banget. Lanjut. Gimana? Biasa beli di eceran aja ceban. Ya kalau gue melihat sih kedalaman squad City jauh lebih mumpuni ya. Karena ngelihat Arsenal sendiri, gue bilang banyak pemain yang udah mulai off perform. Tidak What do you seperti di expect juga awal-awal. sama kedalaman skuadnya Arsenal kan? Arsenal. Iya, tapi kan kita tahu bahwa Arsenal ini sangat punya peluang sebelum mereka kepleset imbang 3 pertandingan sebelum menghadapi Iya, City. iya. Itu sebenarnya kuncinya. Iya, menurut gue sih apa kekalahan atau seri ataupun kekalahan lawan City tuh sudah sebenarnya sih harusnya diprediksi Sudah begitu diprediksi. ya. Kurang pengalaman juga Iya. kan maksudnya di partai-partai besar gitu. Cuma ya bener kata lo coach, menurut gue sebagai fans Arsenal sebenarnya kekuatan kita untuk bisa merebut ya saat-saat lawan Soton. Wah, tapi kalau gue sebagai fans Arsenal ya Mut ya, Yeay. gue tuh ngerasanya kalau lo tahu lo tidak bisa menang atau lo pasti kalah gitu, setidaknya lo Pasti. bisa melihat permainan Arsenal tuh yang sangat Ada greget. ininya lah, greget Iya, ya, greget, gitu ya. tapi ternyata Iya, tidak iya. sama sekali. Iya, iya. Jadi di sini kita juga ada salah satu teman di Moji juga sekarang lagi pakai baju Arsenal, dia tuh mukanya tuh kesel gitu ngelihat Kesel pas gitu tadi ya. gue ngomong, Bener. ya ketika harus lawan City gue tahu Ya, Arteta itu anak didiknya Pep. Iya. Harusnya ketika lo udah tahu lo lawan main. senior lo nggak bisa menang, ganti cara Iya, mainnya, jangan cara sama main kayak biasa. di match pertama. Dan ternyata lo ketika lo main kebuka ya, ini gue koreksi gue coach ya kalau gue salah. Maksud gue ketika Arsenal main kebuka, lo juga buat main Gua menyerang. mau koreksi. Gimana? Gitu dong. Enggak.
Enggak, kalau menurut gue ya. Mainnya terlalu kebuka nggak? Iya, Arsenal? artinya gini, Arsenal terlalu pede Oke. dengan cara main mereka. Nah, yang menarik sebenarnya bukan soal Arteta. Jadi salah Arteta dong? Antara hubungan sama Pepnya. Kalau menurut gue jadi Arteta pun secara solusi, artinya enggak, dia tuh harus, lo kalau di Liga Inggris ya atau semua kompetisi ya, itu harus punya plan tuh sampai Z. Oke. Nah, gue ngeliat tuh Arteta nggak ada. Arteta tuh nggak sampai Z. Kalau Media aja Lampard pakai ya? sampai Z. Ya, kalau Lampard ada sampai Z nggak? Waduh, Wah, minus ya, minus. baru aja puyeng. tapi gini loh, lo mau strategi apapun, lo mau tertutup apapun, City punya apa ya? Mungkin lo nggak bakal kalah setelak itulah. 4-1 kan? Iya. Ya. Dan juga apalagi something gol-gol lah. di akhirnya pun juga lumayan kocak gitu Iya. ya, Haaland juga Iya. gitu. Kayak lengah aja sebenarnya, Ya, kayak udah habis effortnya bensinnya. De Bruyne untuk nyetak gol keduanya, lu lihat sendiri. Kevin De Bruyne tuh maksud gue si siapa Ramsdale dikasih bola Glazer itu langsung gol Itu terus. dia, loh. itu kayaknya minim effort dari De Bruyne untuk mencetak gol. Tapi emang De Bruyne luar biasa. Gol pertama itu bagaimana kemampuan dia memplacing bola dengan baik. Yang menarik tuh Haaland justru jadi assist kan di dua gol Iya. dia De Bruyne kan. Dan satu golnya Haaland umpan dari Foden, walaupun di flag ya, menurut gua menunjukkan bahwa dia emang punya kualitas karena dia nggak ngeliat gawang, dia langsung shooting one touch dan itu Ramsdale nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, kalau kita ngomongin menunjukkan kualitas gitu ya seorang Haaland, kita nggak usah pertanyakan mood dan Iya. juga Coach Donzel. Tapi kalau kita ngomongin kualitas seorang Anthony Martial, nah Wey. ketika ngelihat 2-2 lawan Hotspur ya, Iya. MU, gue bilang, wah ini tim gobloknya seadanya. Seadanya goblok. Gua tuh bingung. Karena di sosmed tuh banyak yang bilang, wah Ten Hag salah nih pergantian pemain coach ya. Iya. Tapi juga gue bilang, Ten Hag karena nggak punya pilihan lain. Lu mau gantiin siapa lagi? Siapa Lu mau lagi? mainin siapa lagi? Sedangkan jadwal Liga Inggris tuh sangat padat sekali. Betul. Jadi kalau lu mau maksain Erikson lebih dari 60 menit, udah nggak bisa. Lu cadangan siapa? Tinggal Fred. Terus juga kalau ngomongin siapa lagi? Belakangnya. Lu Luke Shaw, Dalo dan juga siapa lah si Malaysia. Iya. Maksud gua kan orang-orang ini yang lo harus mainin, nggak tahu lagi mau mainin siapa kan. Kalau lo ngelihat 2-2 kemarin, Spurs yang lagi bapuk segoblok-goblok itu bisa bikin MU jadi kelihatan lebih goblok, lo gimana? MU tuh nggak bisa kill the game sih menurut Uish. gua pada saat itu. Menurut gua babak pertama lo unggul 2-0, lu tuh kayak Lo abis- mainnya bagus babak pertama. Iya, Bagus banget. tapi ngendorin kan. Babak Iya. kedua kan ngendorin, artinya Tottenham ini dapat angin gitu loh. Dan pada saat Tottenham bisa nyetak gol, golnya pun maksud gua bukan ngeremehin Tottenham, maksud gua ya banyak kesalahan-kesalahan dari defendernya MU juga kan Iya. gitu. Gua melihatnya sih dari situ. Sekali lagi lo kalau misalnya udah menang 2-0 itu kan bukan segalanya. Dan Tottenham itu seri rasa menang. Gue tuh ngelihat pertandingan itu Mut, gue ngerasa gue trauma. Trauma Europa League. Lu bayangin lawan Sevilla 2-0 jadi 2-2. Jadi Dan sekarang 2-2. terjadi lagi dengan Terjadi lagi. lawannya menggunakan jersey putih. Ini suatu kebetulan. Iya. What a coincidence, apa kalau kebetulan agak bahasa takut Inggris? ya. Iya, bener. What a coincidence gitu, kayak wah gitu. Pokoknya gue ngerasa kayak, ini gue mau nyalain Ten Hag tapi nggak bisa. Iya. Apa Karena nggak belajar ya gitu dari Nah, kesalahan? jadi nih sedikit aja gitu coach ya. Lo ngelihat perbedaan Arteta sama Ten Hag. Yang salah tuh dengan hasil jelek timnya. Itu yang salah timnya, pemainnya, Yang nggak bisa atau culin ya pelatihnya. dengan Nah, sistemnya atau Ten pelatihnya. Hag atau sebaliknya? Kalau gue balik lagi sih, Ten Hag kan gue sih masih megang Ten Hag ketimbang Arteta ya. Kalau buat gue bukan berarti gue ngidolain Belanda, tapi gue ngeliat Ten Hag ini banyak keganggu di awal-awal itu dengan faktor non teknis, CR7, apapun itu Ya, segala ya, ya. macam Banyak drama intrik yang jadi bikin distract ya. Terlalu Distraksi ya. banyak faktor non teknis di changing roomnya MU ketimbang changing roomnya Arsenal yang notabene emang dipegang penuh sama Arteta. Arteta ya. Karena memang pemain-pemain ini pemain-pemain sopan semua. Iya, iya. Maksud gua lu coba deh siapa sih Pemain bad tim boy-nya? apa nih? Paling Saka. Oh Arsenal. Iya kan Arsenal. Secara senioritas ya cuman Saka senior di sana. Iya, Iya, iya. artinya gini, under control Iya. by Arteta kalau menurut gua. Tapi kalau misalnya kita bicara MU, ya kita tahu bahwa selain CR7 juga ada kapten tim yang memang selalu berjasa untuk tim lawan, Iya. Harry Maguire. Iya, iya, iya. Lalu juga De Gea yang nggak kalah lucunya juga. Benar. Jadi lomba-lomba. Karena backnya lucu coach, nggak bisa Back nggak bisa terbaik tim lawan. salahin De Gea. gua nggak bicara gini. Kalau misalnya secara teknis De Gea bukan goalkeeper yang bisa menguasai bola dengan Ya modern kaki. goalkeeper lah istilahnya Gitu. sekarang kan. Artinya gua ngelihat kalau De Gea memang tidak percaya sama Maguire dan Maguire saat itu posisinya juga
secara view nggak bagus untuk nerima Lawan bola. Sevilla ya? Iya, dan lo berapa kali lo passing ke Maguire salah, kenapa lo masih percaya itu? Nah karena dia kapten. Lah, Karena lu harus respect kapten lu. Lu Tsubasa gini juga deh sekarang kapten. gini, lu kalau di perusahaan, kalau mau bos lu dibilangnya dia tuh nggak bener, tapi lu tahu itu nggak bener, tapi lu ngelakuin ya karena dia bos lu. maksud Bos. gue gini, Iya. De Gea nggak perlu passing ke Maguire, lo bisa clearance. Ya udah, tapi Ya. itu kan lawan Sevilla. Kita lawan Spurs ini. Maguire kan nggak main, tapi tetap MU-nya bapuk kan. Kalau gue bilang pertahanannya sih. Pertahanan. Ya. Gini ya, lu pernah video sebelumnya, lo kan bilang bahwa harusnya nyoba nih central back-nya. Luke Shaw kan akhirnya digeser kan. Tapi lumayan bagus coach. Iya, tapi gue nggak melihat Berhasil. Menjanjikan. posisi natural kan maksudnya 2 gol terjadi kan emang koordinasi pertahanan menurut gue. Ini yang menjadi PR lu tengah Casemiro udah ya mungkin Fred yang bapuk lah ya nggak jelas. Tapi lah. Casemiro pun menurut gue jelek. Setelah kemarin dia dapat kartu merah tuh ya, Iya. itu dia mainnya jadi kurang berani menurut gue. Jadi kurang greget. Lihat kelihatan lawan Spurs dia salah passing. Ya. Dia juga ketika intercept itu juga kurang. Jadi gue merasa ini ada sesuatu di kubunya MU. support system. sih. Support sistemnya. Support systemnya. Dan ini yang akan benar-benar menurut gue di minggu ini ya. Kan kita ada Jamet ya. Brighton lawan MU tanggal 5 Mei nih kan ya. Iya. Tuh jam 2 pagi gue begadang lagi gitu Iya, ya. iya. Tapi sebelumnya ada lagi ya? Ada lagi di tanggal 4 Mei tuh City lawan West Ham. City ini udah pasti easy win. West Ham juga lagi jelek mulu dari Pastinya kemarin ya. Lagi momentumnya untuk Tapi Meskipun ini bisa Liga nahan Inggris Arsenal. loh, tapi ini Liga Inggris. Ya, di atas kertas bisa seperti Ya, itu. ya. Oke, terus Liverpool Fulham. Fulham. Nah, Liverpool mah tanggal 4 Mei nih subuh juga. Ya, Liverpool lah Fulham tuh bisa nih. mengejutkan lo, hati-hati lo. Masa sih? Ada ini. Tapi kan. dia naik turun sih sebenarnya Iya, secara permainan. Mitrovic-nya juga sometimes juga bisa ngeri juga. Nah, kalau ini ada lagi Big Jokes match itu ada Arsenal Chelsea. Arsenal Chelsea. Tanggal 3 3 Mei Mei ya, jam jam 2. Gue masih juga. menghormati Arsenal sih karena buat gue Arsenal kalau maksud gue gini ya untuk memupuk harapan kembali ya ini ya lo harus memastikan bahwa Chelsea lo benamin lagi gitu. Di luar gue fans Chelsea buat gue Chelsea akan kalah di match itu. ya kalau gue bilang lawan Brentford aja kalah pak. Iyalah. lawan Harusnya Brentford lah. di kandang sendiri kalah apalagi Tapi kan Arsenal. Soalnya derby. itu juga Temanya derby. Derby London ya. Derby Tapi ini kan London. juga di Emirates Stadium mestinya ada inilah ya. Derby London yang menurut gue dengan Harusnya kondisi dijamin gitu. terlalu berbanding terbalik. Chelsea dengan ketidakjelasan Oke. pelatihnya yang gue rencananya mau bikin WhatsApp anti Lampard. Woi, mantap. Lo bikin Wah terus. ini kalau yang protes sih internasional nih. Iya ya. Pakai bahasa Inggris. Iya, Pak. Waduh, gue TOEFL gue jelek. Tapi gue melihatnya bukan gue pesimis tapi gue realistis aja. Dengan kondisi Chelsea yang tanpa arah, Arsenal yang butuh poin untuk ya sekedar menjaga asa, ya menurut gue sih ya ini berat bagi Chelsea. Berat bagi Chelsea ya. Jangan lupa nontonnya langsung di video. ya Betul, kan? betul, Di Video betul. Sports ada promo paket platinum juga 59.000 per bulan nih. Semuanya udah bisa langsung nonton semua game Premier League, match Premier League di video pastinya. Dan Oji. Kita sekarang masuk di TTM tebak-tebak yang menang gitu ya. Arsenal Chelsea, lo nggak bisa ngarepin Chelsea menang berarti ya? Ya 2-0 udah bagus lah. 2-0 udah bagus ya. 2-0 udah Buat bagus. Buat Arsenal ya benar-benar. Dan kalau menurut lo yang bisa bikin gol Arsenal ke gawang Chelsea siapa? Semua pemain bisa nggak? Ya bisa kalau dimainin kan. Tapi kalau gue, nggak tapi kalau gue ngelihatnya si Saka sama Odegaard sih. Saka Odegaard bisa ya? Di 5 pertemuan terakhir mereka nih ya, 2 kemenangan, 3 seri dan juga 1 kekalahan Iya. untuk Arsenal. Dua menangnya Arsenal kan. Iya, kemarin tuh terakhir yang menang Arsenal memang. Yes. Cuman gue ngerasa di match ini Chelsea bisa kasih kejutan. Iya. Gue yakin. Minimal menang 0-1 aja. Chelsea menang atau 0-1? Chelsea menang 0-1? 0-1 gue. Ini gue bukannya mau beda atau apa ya, enggak. Cuman gue ngerasa disinilah momentum ketika Lampard mau ya membuat mukanya itu tidak tercoreng, dilempar tai. Nah, lawan Arsenal itu adalah momentum yang paling tepat. Lo sini naik mobil? Kenapa emang? Kepentok. Enggak, tapi menurut Khawatir nih kita. maksud gue gini coach, memang Nah, aspeknya apa lo mau Chelsea itu kan katanya akan menggunakan jasa Lampard sebagai caretaker sampai akhir musim kan. Nah, setidaknya satu match ini dia harus bisa all out. All in or nothing menurut gua kalau kayak kata Adidas. secara
teknis gue jauh. Kalau cuma ngarepin kayak miracle aja sih, cuma kayak keajaiban menurut gue nggak underestimate Lampard, tapi gue emang menyesuaikan dengan kemampuannya dia. Tapi emang Lampard goblok aja kan? Iya, menurut gue kayak nggak ada solusi gitu. Kayak lu, kayak ayo nih bola, yuk main aja biar kelihatan kayak main bola gitu kan. Kayak passing-passingan. Gue nggak ngeliat itu solusi gitu. Karena gue ngeliat gini, Dion Dublin aja ini, Dion Dublin aja bilang Arsenal kehilangan Kayak arah ketika lawan tim besar. Chelsea menurut gue masih bisa dikatakan tim besar. Secara apa? Secara prestasi, secara belajar jor-jorannya. Ya bully gitu. kalau misalnya kita bicara histori Chelsea di 10 tahun terakhir di Liga Inggris, oke lah kita bicara itu. Tapi gue yang mengupdate gini, gue nggak ngelihat kan sampai Aspi kan bilang bahwasanya pemain tidak punya passion untuk bermain gitu. Artinya gini loh, lu sebagai pelatih nggak cuma bicara teknis, tapi juga bagaimana lu juga secara non teknis bisa membangkitkan memotivasi pemain. Lampard kan harusnya bisa, dia Nggak sebagai bisa. legend. Benar. Enggak. Legend nggak cukup. Legend lu mendingan taruh Mario Teguh di situ. Kawan lebih jelas. Kawan-kawan super gitu kan. Maksud gua nggak yakin. Enggak, tapi menurut gue ketika lu ada satu tim besar gitu ya. Kalau gue nonton ada satu series namanya Ted Lasso. Nah, di situ tuh ada namanya psikologi klubnya. Jadi ketika pemain lo turun atau ngedown, lo harusnya ada psikolog yang ngebangun itu. Khusus untuk Pelatih tuh mungkin bisa juga kayak, boy lo main yang bener lah. Cuman kalau ketika harus ada psikolog itu, peran itu harus ada. Di Chelsea kan kayaknya ada atau enggak ya? Jadi gini, kalau lo sukses, lo kentut pun orang seneng. Itu dia. Tapi pada saat Lampard nggak bisa bikin kesuksesan apapun, lo mau ngomong apapun orang nggak akan denger. Gitu. Dan banyak juga sebenarnya opini-opini dari pandit juga yang berkata bahwa justru Lampard yang bikin Chelsea jadi jelek. Soalnya dari Simon Jordan juga dari Talksport ya. Dan kalau betul gini, dari 3 pelatih Chelsea musim ini deh, dari Tuchel, Potter sama Lampard is the worst. Iya, sekarang nggak ada lagi pelatih top yang mau ke Chelsea. Coach. Iya, gara-gara ini dihancurin lagi. Sama Todd Boehly kan? Maksud gue gini. Todd Boehly pun juga nggak bisa, dia nggak ngerti bola. Nagelsmann, lalu Enrique, masa mereka disuruh di interview? Maksudnya pitching. Lu kasih aja. Kayak anak agensi pitching ya. Emang dia anak magang? Ya, emang dia trainee di Indomaret tuh pakai baju hitam putih. Yang bagian naruh itu price tag-nya itu kan kagak. Lu di sekarang gini. Enrique pernah ngelatih Spain. Lalu Nagelsmann setidaknya sukses di Liga Jerman sebelum bersama Bayern Munchen. Iya. Maksud gua. Tapi gue aneh tuh Munchen mencat Nagelsmann aneh banget menurut gue. Yang Dortmund juara. Tapi gua melihatnya seperti itu. Jadi menurut gua lu ngapain ngasih kayak nih kita interview dulu, nggak usah udah nih target tahun depan gini-gini atau ini targetnya lu rapihin dulu nih setengah musim ini atau sisa musim yang ini. Pada saat udah nunjuk Lampard yang gue bilang kemana-mana itu kayak ekskul futsal SMA nyari alumni buat latih, ya udah yang penting jadi aja. Kalau lu di posisinya Lampard, lu akan seperti apa? Lu akan kayak gimana nih untuk kalau gue Lampard, ya. gue cuma kalau misalnya gue ada di samping Lampard, lu tahu diri nggak usah ngelatih di Everton. Oh sebenarnya gini, goblok mundur ya. Jangan mundur, jangan diterima tuh kerjaan. Udah lu cobain daftar PNS. Kali aja wali kota London masih ada. Maksud lo PNS tuh nggak ada kerjaannya? Enggak, maksud gue kan PNS. Gabut. Main Zuma. Kalau kita mertua nih, kerjanya apa PNS? Waduh, happy banget kan mertua kayak happy. Gitu. Tapi kan kerjanya emang ada kerjaan PNS apa gimana? Ada. Main Zuma. Coach, tapi ini juga berarti membuktikan apakah lo setuju bahwa sebenarnya individual greatness gitu atau pemain bintang itu nggak jamin untuk bisa jadi coach yang baik untuk Pele, Maradona gagal as a coach. Gagal. Beckenbauer masih oke lah, tapi kan perbedaan zaman juga. Alex Ferguson bukan seorang pemain hebat. Arsene Wenger pun juga bukan seorang. Mourinho pun sama. Bukan seorang pemain hebat. Zidane gue ngeliat dia belum teruji, dia cuma di Real Madrid, Real Madrid. Kualitas pemainnya banyak yang bagus. Real Madrid tuh lu kalau main PS lu lepas aja juga bisa menang. Gitu aja gitu. Iya, maaf ya Zidane ya kalau misalnya nonton. Zidane yang mana nih? Zidane yang Pak Haji siap. Pak Haji siap, Zidane siap. Selanjutnya City West Ham, coach. Udahlah kalau City West Ham. City merem lah. Yang kasihan tuh Arsenal sebenarnya karena 5 match terakhir Arsenal tuh lawan Chelsea, Newcastle, Brighton, Albion, Nottingham Forest, Wolves sama MU. Lo harus lihat ini di mana Manchester City memiliki jadwal yang padat. Maksud gue gini,
West Ham ini memang gue ketimbang lo bilang Chelsea bisa mengejutkan lawan Arsenal, justru West Ham yang bisa siapa tahu kepleset. Ya maksud gue dengan David Moyes nggak punya kapasitas itu coach. positioning dia tuh pilihan Alex Ferguson loh. Karena emang itu cuman Walaupun kebetulan Alex Ferguson bisa Scottish aja berdua gitu kan. Iya mungkin karena pernah Ada historinya. ya pernah ada apa bukber mungkin kan antar History pelatih ya. Scottish. Mungkin punya grup WhatsApp antar pelatih Scottish gitu ya. Nah. Lokal pride-nya Scottish ya. Ya, bisa. Oh ya, can relate ya. Oke lanjut ya. Jadi City West Ham ya City Easy lah ya. Easy lah, easy. Easy win. Terus kalau kita ngomongin siapa lagi? Liverpool Spurs, Spurs. ya kan? Spurs nih lagi ada kebangkitan setelah mantap. menahan seri 2 sama Seri MU. sama. Dan Kagak. Spurs harus kita bisa mesti- mengamankan Spurs harus ucapin terima kasih buat zona MU. Liga Bener. Champions coach. Karena Liverpool nih pelan-pelan tapi pasti merangkak ke atas. Mantap. Tottenham Hotspur tuh lucky bastard aja kemarin. Bukan lagi Barca, emang MU-nya tolol gitu Oh. aja udah. Gua lucky bastard lawannya tolol. Sometimes kan keburukan orang kan adalah keuntungan buat kita. Iya, iya. Yang buat gue itu nggak akan terjadi pada saat lawan Liverpool. Liverpool pun sedang mencoba untuk bisa masuk ke zona Eropa, entah itu nanti main di Liga Champions atau di Europa League. Tapi lu menurut lu Liverpool kalau mereka hasilnya positif terus nggak pernah kalah lah minimal seri gitu. ke Wisma Kira-kira- Atlet. Iya. Kira-kira akan Covid berakhir dong. di mana tuh? Iya. Coach? Europa League, Peringkat Nggak, berapa? Europa League masih bisa nyampe nggak? Prediksi gue sampai Europa League aja. Europa League Oh, aja Europa berarti League. 1 2 3 4-nya Arsenal, City ya. Newcastle, MU, Liverpool. Nggak, gue Kok lu gak koreksi gue sih tadi? Tadi gue bilang Arsenal City loh padahal. dia gini, kok Arsenal City. City Arsenal. Ada harapan di sana gitu ya, jadi PHP ya. City Arsenal Newcastle. Nextnya MU. Liverpool Aston akan Villa. ketemu. Nextnya Aston Liverpool Villa, akan ketemu bos. Fulham, Brentford, Leicester, Ya, Leicester, Aston Villa, Southampton. Kayaknya sih yang paling Easy. susah sih ini sih sebenarnya. Southampton karena udah pasti degradasi. Leicester juga begitu. Aston Villa, good evening, jago loh coach. Ya Good iya, kan evening gua Unai bilang, Emery. Justru kan Unai Emery ini memberikan nih kayak gini nih Chelsea kalau nyari pelatih ya. Jadi ada track record bagus. Jadi kalau gue ngelihat apa yang dilakukan setelah Gerrard lakukan di Aston Villa Ya. itu dirubah total sama Emery. Passion pemainnya juga pada saat bermain juga Berbeda, kelihatan. vibes-nya beda. Bagaimana juga fighting spiritnya juga berbeda dan akhirnya terbukti bahwa mereka bahkan kontender untuk masuk ke zona Liga Champions. Benar. Dengan posisi seperti ini kita nggak tahu sih Aston Villa akan lawan siapa aja. Tapi menurut gua Aston Villa is nothing tulus. Artinya mereka sejelek-jeleknya mereka Europa League lah. Oke, mereka Aston Villa lawan Wolves, lawan Spurs, lawan Liverpool, lawan Brighton. Ya, Jadi itu setidaknya Liverpool sama Brighton yang notabene musim ini lagi Liverpool masih lo bisa anggap inilah kontender yang karena kan dia juga butuh poin kan Iya. untuk masuk zona Liga Champions. Jadi maksud gue, tapi kalau gue ngelihat ya Liverpool paling top gitu ya, paling top musim ini setelah mereka selalu mengglorify menang 7-0 lawan MU. Mentok-mentok mereka musim depan cuma masuk ke Europa League, peringkat 5 kalau menurut Iya, gue. karena itu kan trofi satu-satunya kan 7-0-nya. Iya. Dan itu akan diingat terus. Iya, Martial. mau lu bisa comeback lawan Milan di Liga Champions juga bodo amat. Lu bisa juara Liga Champions kemarin sama Klopp dan juga juara Liga Inggris, itu bodo amat. 7-0 adalah DNA fans Liverpool. Iya, dan itu akan terus karena itu sangat ikonik. Tapi menurut gue ya, ini buat fans Liverpool yang nonton gue sekarang. Lo mau bangga-banggain 7-0, it's just 3 point bro. Cuma 3 poin doang. Cuman emang kebobolannya 7 7 kali. kali. Tapi udah musim depan MU bakal balikin ke lu lagi ya. Lebih banyak golnya, 8-0 mungkin. Sebelumnya itu 4-0 sama 5-0. Iya. Jadi Bagi dua. musim depan 8-0 gitu atau Iya, nggak bagi dua, 10-0 gitu ya. clean sheet-nya 2 Iya, kali. iya. Liverpool ada kemajuan. Saat Dari lawan 4, MU. 5, 7 ya. Oke. Paling top gue peringkat 5 lah. Oh berarti lu- ini triple lagi nanti Triple. ya pas sudah season selanjutnya ya. Anjir. Tapi Liverpool Europa League apa Liga Champions? Gue tadi gue bilang Europa League. Europa Ya, League. ya, Kalau nggak jauh-jauh sih, Mutia Europa League. Europa League ya. Oke. Kalau misalnya Mojibadi ngelihatnya Liverpool mentok peringkat Ayo. berapa nih? Oke. Kita lihat ya. nanti yang ya. nulis peringkat 1 berarti ini. Apa? Nggak ngerti matematika. Iya. Atau sudah tertidur berapa tahun lamanya. Betul. Dan ini memang kita ngomongin Liverpool Spurs tadi Yes. gitu ya, atau enggak Aston Villa. Kita Liverpool Spurs ini kan juga
apa namanya dibahas ini sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan ya. Jadi kita akan lihat Nah, tayangnya apakah jeda ya. Anabel kita, analisa gembel kita itu Analisa gembel. semuanya benar atau ternyata banyak yang salah. Kita Yes. lihat nanti ya. Nanti komen aja langsung, Mujibadi salah nih Mardel. Oh, Mardel nih ngomong mulu katanya, emang ngerti bola. Sekarang gini ya, lu ngomongin politik aja. Apakah lu Apakah lu politikus? ngerti banget? Ketika lu nggak suka sama satu lu lagu, kerja di DPR? apakah lu musisi? Kan tidak juga. Jadi ketika lu komen, sebelum lu komen mikir dulu gitu ya, Mantap. mikir. Tapi menurut gue sih bagi mereka yang mau komen apapun Iya. itu gue sih oke-oke aja sih. Iya, fine-fine Karena kan aja. jadi kan kelihatan kualitas orang itu kayak gimana. Betul. Betul. Karena bedanya apa? Kalau kita nih bertiga, kita di depan memang depan layar. Betul. Kalau lu mau komen juga silakan. Nggak nggak apa-apa. Cuman kita lihat oh begini aja nih orangnya nih gitu aja. Oh standar lu segitu. Asik. Gila. Ngeri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di FWB, Mario Delano, Coach Iya. Konsul dan Mutia. Sampai ketemu di FWB selanjutnya. Dadah. Ah.